Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Akila. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar hasil proposal dari bab 1 sampai bab 3 saya terkait penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, dan Digital Customer Experience terhadap pembelian ulang dengan brand image sebagai variabel mediasi pada WiFi Oksigen ID di PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Di dalam pembahasannya itu ada bab satu, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di bab 2 terdapat kerangka teori dan pendukung, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan juga pengembangan hipotesis. Di bab 3 itu ada waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, definisi konseptual, dan juga ada teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Bab satu untuk latar belakangnya ini bisa kita lihat untuk diagramnya itu menurut Badan Pusat Statistik 2025, Indonesia tahun 2024 penggunaan internet di Indonesia itu menunjukkan tren peningkatan yang tinggi. Di 2021 itu ada 62% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang tercatat dan pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Angka ini meningkat menjadi 72,78% pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, untuk gambar yang kedua, itu adalah kenaikan dari pelanggan WiFi di Oksigen ID PT Mora Telematika tahun 2022 sampai 2024. Nah, akibat tingginya penggunaan internet, masyarakat itu mencari akses internet yang lebih praktis, hemat, dan bisa digunakan lebih dari 2 orang. Salah satunya memasang WiFi di rumah ataupun di kantor. Sehingga mulai banyak perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi untuk memfasilitasi masyarakat dalam penggunaan internet, khususnya WiFi. Salah satu perusahaannya yaitu Moratelindo. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pelanggan di Moratelindo ini meningkat dan tercatat ada 139.301 pelanggan. Nah, gambar tersebut itu nunjukin bahwa peningkatan pelanggan itu sangatlah signifikan ya, meningkat drastis. Selanjutnya, itu dari hal tersebut, latar belakang tersebut terdapat fenomena di mana fenomena ini muncul berdasarkan penelitian yang menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap internet semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi digital dan tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia, sehingga banyak industri telekomunikasi yang hadir sebagai penyedia internet. Kondisi ini mendorong konsumen untuk semakin selektif dan memilih WiFi fixed broadband. Broadband itu kayak kecepatan jaringan, sehingga mereka itu tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga kualitas koneksi, stabilitas jaringan, dan juga pengalaman digital yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari fenomena tersebut, ada gap research nih dari beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Yudi Dharma 2020 itu, dia meneliti pengaruh persepsi harga, kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan dengan minat pembelian ulang. Nah, research gap-nya ini berbeda dengan penelitian saya. Dia tidak meneliti dengan variabel digital customer experience. Dan menurut Linda Septian 2024, dia meneliti tentang pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention dengan customer stratification sebagai variabel mediasi. Nah, research gap di sini itu tidak menggunakannya brand image sebagai variabel mediasi dan tidak menggunakan variabel X-nya sebagai persepsi harga dan kualitas produk. Nah, untuk selanjutnya menurut Nila Alin itu 2025 dia meneliti terkait customer experience, persepsi harga, serta kualitas produk terhadap minat beli ulang. Nah, untuk research cikupnya ini brand image tidak menjadi variabel mediasi dan objek penelitian berbeda bukan dari bidang telekomunikasi. Terdapat beberapa kesenjangan pada ketidakkonsistenan hasil penelitian. Dan sebagian besar penelitian itu
Sebelumnya lebih banyak meneliti operator seluler, layanan mobile data, atau e-commerce. Minimnya penelitian yang memasukkan brand image sebagai variabel mediasi, minimnya penelitian yang memasukkan digital customer experience sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian ulang dalam industri komunikasi. Nah, untuk novelty-nya sendiri itu, penelitian ini tidak terletak eh, penelitian ini terletak pada tiga variabel utama, yaitu persepsi harga, kualitas produk, dan digital customer experience secara simultan dalam mempengaruhi keputusan pembelian dengan brand image sebagai variabel mediasi, di mana variabel tersebut jarang digunakan bersamaan dalam penelitian sebelumnya pada konteks layanan internet. Menggunakan objek penelitian yang belum banyak diteliti yaitu IV Oxygen ID dan Morat Termdekat Indonesia karena rata-rata menggunakan objek seperti IndiHome, Bisnet, dan juga brand lainnya. Selanjutnya itu ada rumusan masalahnya, itu seperti apakah persepsi harga berpengaruh terhadap pembelian ulang, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang Oksigen ID, apakah digital customer experience berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang Oksigen ID, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap brand image Oksigen ID, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap brand image Oksigen ID, apakah digital customer berpengaruh terhadap brand image Oksigen ID, apakah brand image berpengaruh terhadap kepuasan pembelian ulang Oksigen ID? Apakah brand image memediasi pengaruh represi harga terhadap keputusan pembelian ulang? Apakah brand image memediasi pengaruh keputusan kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang? Dan apakah brand image memediasi pengaruh digital customer experience terhadap keputusan pembelian ulang? Nah, ada tujuan penelitiannya ini. Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang, untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang, untuk mengetahui apakah digital customer experience berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang, dan untuk mengetahui apakah persepsi harga berpengaruh terhadap brand image, untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap brand image, dan untuk mengetahui apakah digital customer experience itu berpengaruh terhadap brand image, untuk mengetahui apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang Oksigen ID, untuk mengetahui apakah brand image memediasi pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian ulang Oksigen ID, dan untuk mengetahui apakah brand image memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah brand image ini memediasi pengaruh digital customer experience terhadap keputusan pembelian ulang. Selanjutnya ini ada manfaat penelitian, itu ada dua, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri ini dia menyediakan bukti empiris terbaru mengenai peran peran brand image sebagai mediator pada sektor jasa telekomunikasi di Indonesia. Yang kedua itu memperkaya literatur pemasaran dan menjadi referensi penelitian. Selanjutnya terkait persepsi harga, kualitas produk, dan digital customer experience terhadap repurchase intention dengan brand image sebagai variabel mediasi. Dan manfaat praktisnya bagi Moretalindo, dia membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran dan retensi pelanggan yang lebih efektif dengan memperkuat citra merek. Dan untuk konsumen, dia mendorong penyedia untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga kepuasan dan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik dan bisa menciptakan pembelian ulang. Selanjutnya di sini ada kerangka teori. Kerangka teori ini yang pertama itu ada nilai persepsi harga di bab 2 ini sendiri ya. Di mana nilai persepsi harga ini menurut Ambar Rizkyana Putri 2020, harga merupakan unsur bauran yang memiliki sifat elastis di mana dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Adanya fleksibilitas harga mungkin perusahaan untuk menyesuaikan harga berdasarkan permintaan konsumen, biaya produksi, strategi pesaing, atau perubahan pasar secara keseluruhan. Mengingat persaingan yang ketat, berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menyesuaikan penetapan harga. Nah, namun menurut Rizky Solengla 2023, itu tujuan penetapan harga sendiri itu untuk memaksimalkan laba, meraih pangsa pasar, pengembalian modal usaha, mempermainkan dan memperbaiki pangsa pasar, dan juga tujuannya stabilisasi harga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua ada variabel kualitas produk.
di mana menurut Noviana ini kualitas produk adalah suatu produk yang memenuhi kualifikasi dan sesuaian dengan harapan pelanggan serta standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk menurut Fandi Cipto 2010, kualitas produk itu kualitas yang meliputi usaha, memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Untuk menurut Ciptoan 2018, bahwa konvensional dari kualitas produk itu merupakan performansasi sebagai gambaran langsung dari suatu produk, keandalan, mudah untuk digunakan, estetika, sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, agar mencapai kualitas produk yang diinginkan. Makanya harus diperlukan suatu standarisasi dari kualitas. Semakin baik kualitas dari sebuah produk, maka akan menjadi pilihan utama bagi seorang konsumen. Dan yang ketiga ada digital customer experience. Menurut Nanta 2025, digital customer experience itu pengalaman yang dirasakan pelanggan ketika berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai titik kontak digital, seperti website, aplikasi, chatbot, media sosial, maupun layanan digital lainnya. Menurut Dayana 2024, pengalaman digital itu penting karena pelanggan merasa mendapatkan kemudahan dan mengakses informasi, menggunakan transaksi, serta mendapatkan bantuan dari platform digital. Maka tingkat kenyamanan dan kepercayaan mereka meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan niat beli ulang. Dan menurut Rahayu 2022, ini menjelaskan bahwa pengalaman pelanggan digital mencakup respon emosional dan kognitif pelanggan saat mereka berinteraksi melalui saluran digital. Pengalaman digital yang efektif harus mampu memberikan kemudahan penggunaan, tampilan yang menarik, kecepatan layanan, serta responsivitas informasi. Perusahaan yang memberikan pengalaman digital optimal akan mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada keputusan pembelian ulang atau repurchase intention. Menurut Gusti 2025, keputusan pembelian ulang adalah tindakan pelanggan untuk membeli kembali suatu produk atau layanan secara berulang karena dengan berbagai dorongan dan apresiasi yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Menurut Kotler 2016 itu ada 5 tahapan yang dilalui konsumen dalam pengambilan keputusan, yaitu ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Menurut Maria Devita dan Sony Tambunan 2024, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu harga, desain produk, serta kualitas produk. Namun menurut Ciptono 2024, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian itu ada kualitas produk dan juga citra merek. Selanjutnya ada brand image, di mana menurut Siva Soba Evana 2025, brand image itu adalah persepsi atau kesan yang terbentuk dalam benak konsumen terhadap suatu merek dan didasarkan pada pengalaman konsumen terhadap merek tersebut. Kalau menurut Veronica Febrianti 2025, brand image itu adalah keyakinan, persepsi, serta ingatan pertama kali di saat mendengar slogan mereka, serta terus ada di benak konsumen. Brand image itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk, nama, kegunaan, logo, label, peringatan, dan juga jenis promosinya. Untuk menurut Kotler dan Keller 2018, mengartikan brand image itu tuh seperti memberikan sebuah gambaran karakteristik eksternal suatu produk atau layanan sebagaimana merek mampu memenuhi kebutuhan psikis dan juga sosial dari konsumen. Menurut Ernie 2017 itu citra merek dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan, yaitu attributes, benefit, dan brand attitudes. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini ada dari judulnya, sumber, tujuan, hasil utama, dan gap penelitian yang bisa kita lihat di PPT eh, ini. Yang pertama itu ada dari Haryanti 2023, The Effect of Perceived Price and Brand Image on Purchasing Decision on Through Customer Certification. Ini dia eh,
penelitiannya itu dia meneliti pengaruh persepsi harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan pelanggan. Nah, gap penelitiannya dari penelitian saya ini, sampel produknya itu kosmetik dan tidak menguji repurchase intention pada layanan atau produk digital seperti WiFi dan brand image diuji sebagai predikator bukan mediator penuh untuk repurchase. Nah, yang kedua itu menurut Lucky 2023, di sini dia menelitinya tuh untuk pengaruh price dan brand image terhadap repurchase intention. Sedangkan gap penelitiannya itu fokus ke retail fisik pada mall yang belum diuji kepada internet atau wifi dan brand image juga bukan sebagai variabel mediasi. Nah, kalau Andin 2022 ini dia menguji kepuasan pada hubungan price dan produk quality terhadap loyalitas. Nah, gap di sini itu brand image bukan sebagai variabel mediator. Untuk Salem 2022 ini dia meneliti tentang perceived service quality pada repurchase intention dengan mediasi price perception. Jadi mediasi yang diuji untuk gap penelitiannya itu adalah price perception bukan brand image atau kepuasannya itu sebagai mediator utama. Relevan namun tidak menguji produk quality atau brand image sebagai mediator. Nah, untuk Anwar 2023 itu dia meneliti terkait kualitas produk, persepsi harga, pada kepuasan dan citra merek. Nah, gapnya itu dia sampelnya untuk produk F&B dan belum menguji pada efek repurchase intention atau mediasi pada brand image yang kepada keputusan pembelian ulang. Selanjutnya itu Gun Soyuk 2025, dia meneliti terkait peran mediasi beruntun preset quality dan stratification pada hubungan trust dan repurchase. Jadi gapnya ini dia eh, sektornya tuh asuransi kesehatan dan konsep mediasi tapi tidak langsung menguji persepsi harga atau brand image untuk layanan telekomunikasi. Nah, untuk Franciscus dan Rahman ini dia meneliti tentang produk quality, price perception pada repurchase with brand image sebagai mediator. Nah, cuma di sini gapnya dia objek penelitiannya itu untuk produk FMCG, di mana peran quality versus price-nya dengan gapnya belum diuji pada layanan telekomunikasi. Nah, untuk Safira Cordan itu dia menguji Cordarina, dia menguji pengaruh price, produk quality, dan brand image pada keputusan pembelian. Nah, gapnya itu penelitiannya itu eh, kurang eksploitasi pada repeat purchase dan peran mediasi brand image khususnya di layanan digital. Untuk Zimbalis itu dia menilai pengaruh harga dan kualitas pada repurchase dengan variabel mediasi customer certification, di mana gapnya ini tidak meneliti brand image sebagai mediator antar kepuasan dan repurchase, namun variabel customer certification itu sebagai variabel mediasi. Terus ada Ayu 2024, dia itu menguji peran kepuasan mediasi produk dan citra merek pada repurchase. Di sini objek industrinya kosmetik, bukan telekomunikasi dan belum menguji persepsi harga. Selanjutnya, Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini ada Angelia 2025, dia nguji pengaruh persepsi quality dan price perception pada kepuasan dan repurchase. Namun penelitiannya ini gapnya itu objeknya F&B layanan berlangganan teknologi perlu metrik kualitas yang beda dan brand image tidak diuji dalam penelitian tersebut. Menurut penelitian Jana dan Hayung Nintias, dia menguji kualitas produk dan persepsi harga pada kepuasan dan loyalitas. Tidak meneliti brand image sebagai variabel mediator dan tidak meneliti variabel persepsi harga. Nah, untuk Rosnavia ini dia menganalisis pengaruh brand image, product quality, perception, dan repurchase purchase of coffee dan objeknya itu dia pada produk coffee atau retail, bukan telekomunikasi dan tidak meneliti variabel kepuasan pelanggan serta brand image bukan sebagai variabel mediator. Nah, menurut Marto dan Sukatmaja 2024 itu produk kualitas dan brand image itu yang
uji terhadap repurchase. Nah, gapnya itu tidak meneliti variabel persepsi harga dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Regiana Hermina, dia meneliti tentang price dan product quality terhadap repurchase intention dan mediasinya customer satisfaction. Nah, gapnya itu dia menggunakan perusahaan retail dan e-commerce dan brand image-nya tidak diuji sebagai mediator utama. Nah, untuk case study 2024 itu, dia penelitiannya terkait pengaruh service quality, price, brand image pada repurchase, dan mediasi kepuasan. Nah, di sini gapnya itu ada variabel mediasi menggunakan customer satisfaction, bukan brand image. Untuk Nagam 2022, itu dia menguji brand image antara hubungan brand image, customer satisfaction, dan repurchase intention. Gap penelitiannya ini adalah bukan di sektor telekomunikasi dan brand image tidak sebagai mediator antara price dan quality pada repurchase. Nah, untuk Octavia 2024 ini dia menguji private value dan stratification pada repurchase intention di e-commerce. Nah, objeknya ini e-commerce, bukan telekomunikasi, dan fokus penelitiannya itu pada uh, received value dan stratification dengan repurchase, brand image belum diuji sebagai variabel mediator. Selanjutnya ada Apritama dan Susilana 2023. Dia meneliti tentang pengaruh brand image, layanan pelanggan, dan IOM terhadap niat beli ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai mediator. Nah, belum menguji variabel persepsi harga dan kualitas produk secara penuh. Selanjutnya ada Irvana dan Ali 2024, di mana dia menganalisis brand image, pengalaman merek, dan kepuasan yang mempengaruhi niat beli pada kendaraan Honda. Nah, di sini dia gapnya itu tidak memasukkan variabel persepsi harga, produktivitas layanan, atau kualitas produk. Kurang dijelaskan dan objek produk bukan layanan penggunaan internet. Selanjutnya itu, sorry, ini bisa dilihat di PowerPoint masih ada 30 penelitian terdahulu yang ada gap research-nya dari penelitian yang sedang dilakukan. Untuk selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Di sini itu untuk X1-nya itu persepsi harga, X2-nya itu kualitas produk, X3-nya marketing experience, digital customer experience, Z-nya brand image, dan Y-nya itu keputusan pembelian. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan hipotesis. Di pengembangan hipotesis ini, yang pertama itu ada hipotesis persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Nah, di sini menurut Amalia 2024 menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen yang pada gilirannya mempengaruhi minat beli ulang. Nah, penelitian lain oleh Talumatak 2023 itu penelitiannya itu nunjukin bahwa persepsi harga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, yang kedua itu hipotesisnya kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Nah, menurut Syarizal 2024, kualitas produk itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Semakin tinggi kualitas suatu produk, maka semakin tinggi pula keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Nah, namun di penelitian yang lain yaitu di Aprina dan Hadi 2024 ditemukan bahwa produk skincare menemukan bahwa produk kualitinya itu tidak mempengaruhi repurchase intention secara langsung, melainkan efeknya muncul melalui mediasi customer satisfaction. Jadi, si kualitas produk itu nggak langsung mempengaruhi dari keputusan pembelian ulang itu. Ada hal atau faktor lain yang memediasi dia sehingga bisa melakukan pembelian ulang gitu. Dan yang ketiga itu ada pengaruh digital customer experience terhadap keputusan pembelian ulang. Di sini hipotesisnya tadi digital customer experience yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Hipotesis ketiganya di mana penelitian terdahulu menurut ISA 2024 ini customer experience ini memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap repurchase intention, baik secara langsung maupun melalui kepercayaan pelanggan. Pengalaman digital yang baik membuat pelanggan merasa nyaman, memahami layanan dengan mudah, dan pada akhirnya terdorong untuk membeli ulang. Namun,
Menurut penelitian Fahmi 2024, bahwa customer experience itu berpengaruh kepada keputusan pelanggannya itu, pengaruh langsungnya terhadap repurchase intention itu tidak terlalu signifikan karena tanpa adanya kepuasan sebagai variabel mediasi, artinya ada beberapa konteks industri yang pengalaman digitalnya itu yang baik aja tuh belum cukup gitu untuk mendorong pembelian ulang tanpa ada rasa puas yang kuat dari pelanggan. Berarti balik lagi bahwa digital customer experience itu tidak ada yang meneliti bahwa tidak berpengaruh langsung ke keputusan pembelian ulang, tapi ada faktor yang mendorong eh, digital customer experience itu untuk bisa mempengaruhi keputusan pembelian ulang. Lalu ada yang keempat itu hipotesisnya persepsi harga berpengaruh terhadap brand image. Menurut Astuti 2023, itu persepsi harga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand image sebagai produk skincare lokal karena harga yang kompetitif menciptakan kesan merek yang modern dan bernilai tinggi. Namun, menurut penelitian Rahayu, menemukan hasil yang berbeda nih, di mana persepsi harga tidak berpengaruh terhadap brand image pada produk fast fashion, karena konsumen lebih dipengaruhi oleh tren dibandingkan harga. Nah, yang kelima itu hipotesisnya kualitas produk berpengaruh terhadap brand image. Menurut penelitian Putri dan Yasa 2022, pada produk teh botol sosro menunjukkan bahwa brand image dan produk quality berpengaruh positif signifikan terhadap repurchase intention. Namun pada penelitian Aprina dan Hadi, itu produk skincare ditemukan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh langsung terhadap repurchase intention. Meskipun citra merek punya peran yang kuat, dengan demikian meskipun kualitas produk sering berperan dalam membentuk brand image, pengaruhnya bisa melemah atau bersifat tidak langsung dalam beberapa konteks. Nah, yang keenam itu pengaruh digital customer experience terhadap brand image, bahwa customer experience digital itu eh, berpengaruh positif signifikan pada brand equity yang meliputi brand image sehingga memperkuat persepsi konsumen terhadap merek serta niat mereka untuk membeli kembali. Nah, menurut studi Mouli dan Hakim 2023, pengalaman pelanggan secara digital tidak berpengaruh langsung terhadap pembentukan brand image apabila perusahaan tidak memberikan diferensiasi atau nilai unik pada platform mereka. Hal ini terjadi ketika pengalaman digital bersifat standar dan tidak memberikan kesan yang membedakan dari kompetitor. Ini untuk H6-nya, digital customer experience yang berpengaruh terhadap brand image. Yang ketujuh, itu ada pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian ulang. Menurut Salsabila 2022, itu hasilnya brand image itu positif dan meningkatkan niat pembelian ulang. Namun menurut Grace 2024, bahwa brand image itu tidak signifikan secara parsial. Nah, dipengaruhi simultan oleh variabel lain. Dengan demikian, citra merek yang kuat umumnya meningkatkan keputusan pembelian ulang meskipun pengaruhnya dapat menurun jika faktor harga dan promosi lebih dominan. Jadi, intinya menurut penelitian Grace itu, brand image itu tidak signifikan berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian. Nah, yang kedelapan itu hipotesisnya brand image memediasi pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian ulang. Menurut penelitian Santoso 2023, menunjukkan bahwa brand image itu memediasi pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian ulang secara signifikan. Nah, menurut Ahmad 2022, bahwa pengaruh mediasi itu tidak signifikan karena citra merek tidak menjadi faktor utama dalam pemilihan ulang produk dengan harga promosi. Nah, yang kesembilan itu hipotesisnya brand image memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini menurut penelitian Ramadhani dan Fitria menunjukkan bahwa brand image memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang secara signifikan. Dan menurut Widodo 2022 menemukan bahwa pengaruh mediasi tidak signifikan karena konsumen lebih mengandalkan pengalaman langsung terhadap kualitas dibandingkan citra merek. Nah, yang ke-10 itu hipotesisnya itu
digital customer experience, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian ulang melalui brand image sebagai variabel mediasi. Nah, hasil dari AJI 2023 itu menemukan bahwa customer experience itu meningkatkan brand image dan tersebut mempengaruhi repurchase intention secara signifikan. Artinya brand image berperan sebagai jembatan yang penting antara pengalaman pelanggan dan keputusan pembelian ulang. Nah, untuk penelitian dari Risma 2024 ini menemukan bahwa peningkatan pengalaman digital itu tidak otomatis meningkatkan pembelian ulang melalui brand image. Jadi penelitian ini tuh tidak menunjukkan secara signifikan dari mediasi brand image terhadap pengaruh digital customer terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitiannya itu dari Oktober 2025 sampai Maret 2026 sama 6 bulan. Lokasi penelitian ini wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Desain penelitiannya ini ada pendekatan kuantitatif, dan desain penelitiannya itu ada klausal dan deskriptif, menjelaskan hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel. Dari metode pengumpulan datanya itu melalui survei dengan kuesioner online, yaitu melalui Google Form, serta populasinya ini adalah semua pelanggan Oksigen ID di Indonesia. Nah, selanjutnya ada populasi sampel dan juga metodenya. Nah, di sini untuk sampelnya itu 240 responden. Nah, populasinya ini semua pelanggan Oksigen ID di Indonesia yang terdaftar di PT Morat Tembakau Indonesia. Dan sampelnya ini purposive sampling dengan memilih responden dengan kriteria seperti yang pertama menggunakan WiFi Oksigen ID Home, dan yang kedua tinggal di wilayah Jabodetabek, yang tiga berstatus pelanggan aktif Oksigen ID, berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki kemampuan membuat keputusan pelanggan sendiri. Yang kelima telah menggunakan layanan minimal 1 bulan supaya cukup berpengalaman untuk menilai kualitas dari WiFi tersebut. Nah, perhitungan untuk sampel ini menurut HER 2021 yaitu jumlah indikator yang digunakan dikali 10. Karena indikator dalam penelitian ini ada 24, nah dikali 10 jadi 240 responden yang akan kita survei melalui kuesioner online. Selanjutnya ada definisi konseptual. Yang pertama dari persepsi harga itu didefinisikan sebagai bagaimana konsumen menilai suatu harga berdasarkan keterjangkauan, kesesuaian kualitas, manfaat, dan daya saing dibandingkan produk lain. Konsumen akan memiliki persepsi positif apabila mereka merasa harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan manfaat yang diterima. Selanjutnya ada kualitas produk, di mana kualitas itu kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen melalui performa, keandalan, ketahanan, dan keindahan produk. Produk dengan kualitas yang tinggi akan menciptakan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang ketiga ada digital customer experience, di mana didefinisikan bahwa pengalaman pelanggan itu ketika berinteraksi dengan layanan yang berbasis digital itu seperti platform online diukur melalui kemudahan penggunaan, kenyamanan akses, personalisasi layanan, ketepatan waktu, serta kenyamanan emosional selama menggunakan platform tersebut. Nah, pengalaman digital itu muncul positif dan akan muncul apabila pelanggan merasa proses digital itu mudah, cepat, relevan, responsif, dan juga memberikan kenyamanan dalam setiap tahap interaksi, sehingga mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan juga akan membuat eh, keputusan pembelian dan pembelian ulang gitu. Untuk brand image sendiri itu sebagai persepsi konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk dari pengalaman, paparan informasi, dan asosiasi yang melekat pada merek tersebut. Dan yang terakhir ada repurchase intention. Ini adalah keputusan pembelian ulang yang didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang berdasarkan pengalaman yang positif. Keputusan ini tuh timbul karena adanya persepsi harga yang sesuai, kualitas produk yang baik, serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap produk. Konsumen yang memiliki kepercayaan dan pengalaman yang memuaskan terhadap suatu merek yang cenderung akan melakukan pembelian ulang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada eh,
definisi operasional, variabel, dan indikator penelitian. Itu di sini ada persepsi harga. Menurut Rizkia Soleh 2023 ini indikatornya ada keterjangkauan harga, kesesuaian harga, desain harga. Nah, ada kualitas produk menurut AZA 2022 ini indikatornya ada kinerja, keandalan estetika, ciri-ciri produk, ketepatan, ketahanan, kemampuan yang diperbaiki serta kualitas yang dirasakan. Menurut Saputra 2023, digital customer experience itu indikatornya ada usability, convenience, customization, timeless enjoyment. Dan untuk brand image menurut Liana ada citra perusahaan, citra produk, dan citra pengguna. Dan repurchase intention menurut Silvina Sobal 2025 dan Rida Sony 2025 itu indikatornya ada melakukan pembelian ulang, memberikan rekomendasi, loyalitas merek, dan memberikan kepuasan jumlah pembelian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini dilakukan secara online dan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 agak setuju, 5 setuju, dan 6 sangat setuju. Nah, untuk teknik analisis datanya itu yang pertama ada analisis deskriptif. Dia menggambarkan karakteristik dari respondennya dari hasil jawaban pada variabel yang digunakan. Nah, teknik ini menjanjikan data tanpa generalisasi melalui pengelompokan penabulasian penabulasian serta penyajian data berdasarkan skala Likert yang digunakan dalam kuesioner. Nah, uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas itu ada konvergen dan diskriminan. Yang dilihat itu nilai loadingnya harus lebih dari 0,07 dan untuk exploratory-nya 0,60 sampai 0,70 dan nilai AV-nya itu harus lebih dari 0,50. Kalau validitas diskriminan itu konfirmatorinya harus lebih dari 0,70 dan exploratory-nya harus lebih dari 0,60. Kalau reliabilitas itu kalau Conch alpanya itu konfirmatorinya tuh harus lebih dari 0,70 dan exploratory-nya itu harus lebih dari 0,60. Kalau nilai reliability-nya itu konfirmatorinya itu lebih dari 0,070 dan exploratory-nya itu 0,60 sampai 0,70 ya masih bisa diterima. Selanjutnya ada teknik analisis data, itu ada jalur PET. Ini dalam konteks list rel, ada efek langsung, tidak langsung, serta efek total. Terus ada kesesuaian model, itu kelayakan model SAM, ada ada good of fit. Ini bisa dilihat dari goodness fit dalam ketepatan suatu model yang menghasilkan matrik kovarian yang teramati. Model dianggap fit apabila GFI lebih dari 0,9. Bisa dilihat di sini model good fit indicators-nya. Terus ada pengujian hipotesis. Di sini nilai statistik yang digunakan yaitu tes statistik lebih dari 1,96 pada tingkat 5%, p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, kalau hasil pengujian tes statistiknya itu lebih dari t-tabel atau p-value kurang dari 0,05, hipotesis alternatifnya HA diterima dan hipotesis 0 HO-nya ditolak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.